Satu. Ya, tutorial pengisian aplikasi pencatatan transaksi harian. Jadi setelah sebelumnya sudah saya buatkan file spreadsheet sederhana, tapi file tersebut ada kelemahan ketika di sini ya, di input data ini. Mana nih? Mana nggak ada isinya? Nah, sudah. Oke. Jadi di input data ini sebagaimana sudah kita alami barusan ya, ini ada kelemahan ya. Jadi sudah berjalan dari tanggal 2 sampai tanggal 22 di sini, tapi ternyata file yang data yang diinput lumayan banyak sehingga menyebabkan semakin lama nanti filenya ini akan semakin lemot, akan semakin terasa berat gitu. Jadi solusinya adalah saya harus melakukan migrasi data untuk file yang sudah diinput dari tanggal 2 sampai 22 Juni kemarin. Sambil sekalian saya buat proses migrasi data tersebut nantinya akan berjalan otomatis. Jadi di sini saya sudah buat sheet baru namanya copy input data yang berwarna hijau. Nanti pengisiannya input data transaksi harian itu akan dilakukan di sini, tidak di sheet input data lagi. Nanti di sini akan saya hapus ya. Saya hapus setelah video ini dibuat. Jadi di sheet copy input data ini pada dasarnya pengisiannya sama, caranya sama dengan cara pengisian transaksi yang sudah biasa dilakukan, tapi bedanya data yang sudah diisi akan dikirim ke file lain. Secara otomatis akan dihitung juga untuk pelaporannya. Di sini saya akan jelaskan dulu fitur-fiturnya. Jadi yang pertama ada area menu. Ini ya, saya blok ya, area menu. Area menu ini sini ada tulisan submit data, clear data, masukkan tanggal, terus ada tanggalnya di sini, ambil data, edit data, refresh, dan keterangan data siap submit gitu ya. Lalu di sini ada yang berbentuk seperti tabel. Di sini adalah area entry data, yang mana nanti kita akan melakukan pengetikan atau memasukkan datanya di sini, data transaksi hariannya di sini gitu ya. Jadi akan saya jelaskan satu persatu, mudah-mudahan nanti bisa dipahami. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kita mesti melakukan login ke file spreadsheet ini. Kalau sebelumnya belum login, kita harus login dulu. Jadi ini saya sudah login. Selanjutnya kita harus melakukan otorisasi atau pemberian izin agar aplikasi ini bisa berjalan. Jadi kita klik aja refresh. Di sini akan muncul authorization required. Jadi aplikasi ini akan meminta izin dari kita untuk melakukan proses dari mulai pengiriman data sampai pengeditan data, dan termasuk juga penghitungannya. Jadi kita klik OK di sini. Di sini kita pilih akun yang sama dengan yang kita pakai untuk login. Kita klik akunnya, terus kita pilih. Di sini ada tulisan Google belum memverifikasi aplikasi ini. Jadi aplikasi ini belum diverifikasi dan otomatis akan dianggap tidak aman. Tapi sebetulnya ini aman. Jadi kita bisa pilih yang advance ini, terus yang paling bawah kita pilih yang go to isi otomatis atau yang dalam kurung unsafe. Oke, selanjutnya kita pilih continue. Selanjutnya di sini ada pengizinannya. Jadi di sini izinnya itu cuman untuk melihat, mengedit, membuat, dan melakukan dan menghapus Google Sheet atau spreadsheetnya ya yang ada di akun kita gitu ya. Udah ini ya, udah tahu ya ini izinnya, berarti ini aja, tidak ada izin yang lain. Oke, kita klik allow dan proses otorisasi ini sudah selesai. Oke, selanjutnya kita cek lagi dengan mengklik refresh. Lihat di sini memproses data dan sudah ya, karena tidak ada datanya jadi ya udah gitu. Oke. Oke, sudah, otorisasi sudah selesai dan kita akan
melakukan proses input data. Cuman sebelumnya perlu diingat, selama akunnya ini masih login atau aplikasi ini masih dibuka dengan akun yang sama dengan yang tadi diotorisasi, kita tidak perlu melakukan otorisasi berulang. Jadi cukup sekali saja yang tadi ya, yang allow tadi. Tapi kalau misalnya beda akun, kita lakukan prosesnya dari awal. Jadi kita perlu otorisasi karena Google hanya memverifikasi akun yang tadi saja yang bisa menggunakan aplikasi ini. Kalau akun baru ya harus ulang pengizinannya dari awal gitu. Oke, selanjutnya kita bisa mulai melakukan pengisian atau input data. Di sini ada kolom mulai dari nomor, tanggal, item, uraian, kuantitas, satuan, jumlah, total, keterangan, dan ID. Nah, untuk pengisiannya ya sama sih, kita mulai dari tanggal. Untuk nomor ini akan terisi otomatis. Kalau misalnya kita isi 1, dia akan hilang. Nah, jadi tapi kalau misalnya kita isi di sini dengan kolom tanggal, sekarang sudah tanggal 27 ya. Sudah setengah 1 malam, jadi udah tanggal 27, kita isi dengan tanggal, dia akan terisi K1. Begitu juga kalau misalnya di bawahnya kita isi tanggal lagi, dia akan isi K2. Tapi kalau misalnya di bawahnya kita tidak isi tanggal dan langsung lanjut untuk isi item, dia akan terisi error. Di sini tulisan tanggal belum diisi, jadi kita harus hapus dulu datanya, lalu kita isi tanggal dulu, gitu ya. Jadi pertama-tama kita harus isi tanggal itu penting, gitu ya. Jadi kita harus isi tanggal. Selanjutnya kita bisa isi itemnya. Itemnya di sini saya pilih bahan baku makanan aja, biar ini yang paling banyak kayaknya. Uraiannya misalnya di sini kita bisa beli gula, terus di sini beli beras, gulanya 1 kilogram 10.000 misalnya ya, 10.000. Berasnya 5 kilogram misalnya 5 kilogram harganya 50.000 ya. Maksudnya kita beli beras 5 kilo totalnya 50.000 gitu. Atau juga kita bisa isi 10.000 gitu ya, 10.000, jadi 5 kilonya 5 kali 10.000 50.000 gitu ya. Oke, untuk totalnya ini berwarna merah memang sengaja biar kita tahu bahwa totalnya ini nanti akan terisi, dan kalau misalnya warnanya sudah berubah berarti sudah aman untuk disubmit gitu ya. Jadi selanjutnya total ini kita abaikan. Keterangan ini kalau misalnya ada keterangan misalnya gulanya mereknya apa misalnya, atau apapun lah, keterangan apapun yang mau diisi boleh di sini. Terus di ID ini kita abaikan karena nanti ini ID akan terisi otomatis. Jadi kita cuma mengisi tanggal, item, uraian, kuantitas, satuan, jumlah gitu ya, sama keterangan kalau ada. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengisian nilai total ini secara otomatis. Jadi kita akan hitung semuanya. Kalau misalnya di sini cuma ada 2, jadi cuma ada ngitung 2. Kalau datanya ada 5, dihitung 5 gitu, dan seterusnya ya. Jadi caranya adalah kita klik refresh yang warna hijau. Klik refresh. Di sini ada tulisan proses data dan sudah tertera ya warnanya. Tapi warnanya masih belum putih nih. Jadi kita mesti klik refresh lagi sampai warnanya berubah jadi putih. Jadi dua kali klik refresh sampai warnanya menjadi warna putih. Kalau masih belum putih ya klik refresh aja terus gitu. Misalnya udah 10 kali klik refresh tapi belum putih ya nanti bisa hubungi saya, berarti ada error gitu ya. Oke, jadi kolom total ini akan terisi otomatis. Tanda kurung ini artinya minus, artinya dia belanja, proses pengeluaran uang gitu ya. Tapi kalau misalnya pendapatan, kita misalnya isi di sini pendapatan cash misalnya ya. Saya tulis saja cash. Di sini mestinya nanti berubah ya warnanya. Oke, sudah otomatis berubah karena tanggal sudah diisi ya, jadi otomatis berubah, tidak warna merah lagi. Misalnya 1 hari misalnya ya, atau 1 kali boleh, ini nggak ada aturan khusus.
saya 1 juta gitu ya. Terus kita klik refresh sekali lagi. Oke, sudah jadi warna putih. Nah, di sini nggak ada tanda kurung, artinya plus, artinya ada uang masuk gitu. Oke. Terus di sini sudah tulis otomatis ya. Penghitungannya gimana? Penghitungannya adalah kolom kuantitas ini dikalikan dengan kolom jumlah. Jadi 1 kilo kali 10.000 10.000, 5 kilo kali 10.000 ya 50.000, 1 hari dikali sejuta ya sejuta. Tapi kalau misalnya kita mau ngisi di sini, ternyata jumlahnya itu sebetulnya bukan 50.000 tapi 5 kilo itu 50.000, dan kita males untuk mengubah gitu ya, malas untuk menghitung. Misalnya kita udah beli 5 kilo 49.500 misalnya ya, kan kita mesti ngitung dulu nih 49.500 dibagi 5 gitu ya, jadi berapa. Sebenarnya bisa sih ini bagi ini aja gitu kan, dapat kebalik. Misalnya di sini 49.500, terus di sini ya ini dibagi ini gitu ya, total dibagi kuantitas, masukin rumus aja udah bisa sebenarnya gitu kan. Cuman daripada kita menghitung, kita bisa isi aja di sini 49.500 gitu ya, misalnya ya 49.500. Di sininya abaikan, biarkan warna merah. Karena apa? Karena kalau misalnya kita refresh lagi, nanti dia akan menghitung 5 dikali 49.500. Kita coba ya, sekali lagi refreshnya 2 kali ya, sampai warna putih semua kan. Dia menghitung 5 kali 49.900 24.7.500 gitu. Oke, anggaplah ini data yang benar ya, anggaplah emang harganya per kilo 49.500. Kalau ketika warnanya sudah putih, semua sudah putih kecuali yang item ini masih sengaja saya warna-warnain, dan di sini sudah keterangannya sudah siap submit, berarti kita bisa melakukan submit data. Submit data di sini yes, kita pilih yes aja, dan di sini muncul keterangan data sudah berhasil disubmit. Oke, sudah selesai. Jadi kita sudah bisa melanjutkan pekerjaan lain dan melakukan pengisian di keesokan harinya. Oke. Nah, yang perlu diingat adalah ketika besok kita mau ngisi tanggal 28 misalnya ya, tanggal 28 ini perlu kita hapus. Cuman daripada kita ribet-ribet ngeblok dulu terus ngapus, kita bisa pilih clear data aja, nanti dia akan terhapus otomatis. Apakah Anda yakin ya? Oke. Nah, di sini akan terhapus ya, udah clear. Kalau misalnya kita tidak hapus, data yang sudah kemarin disubmit akan tersubmit ulang gitu. Jadi kita perlu pastiin datanya itu sudah hilang dulu, baru nanti bisa kita isi lagi dengan data yang baru gitu ya. Oke, di sini sudah clear ya, kita bisa mengisikan data yang baru. Di sini kita bisa pilih lagi misalnya tanggalnya tanggal 28 gitu, dan selanjutnya gitu ya, sebagaimana kita ngisi tadi gitu ya, dengan tanggal 27. Oke, selanjutnya adalah bagaimana jika datanya sudah disubmit tapi ada kesalahan gitu ya. Baru keingetan kalau misalnya tadi berasnya itu mestinya nilainya itu bukan 24.247 tapi 49.500 ya. Kita bisa ambil data aja, kita bisa edit datanya, kita bisa masukin tanggal yang kita merasa itu ada salah. Tadi kan tanggal 27 ya, 27 kita klik ambil data, kita akan mengambil datanya dari server. Nah, di sini ada yang tadi sudah kita isi. Kita mau isi berasnya itu 5 kilo itu ya 49.500 bukan 247 gitu. Kita isi di sini 49.500 itu ya, nanti dia akan
berubah, mestinya warnanya jadi warna merah. Kita coba cek 49.500. Kita tunggu, dan di sini kita tidak perlu melakukan refresh gitu ya. Tidak perlu melakukan refresh karena kalau melakukan refresh ya datanya akan balik lagi gitu. 24.500 lagi datanya gitu ya. Jadi kita refresh aja jadi 49.500 gitu ya. Sini tulis aja 49.500. Oke. Di sini sudah tertulis datanya, sudah siap di submit. Kita coba klik edit data ya. Jadi di sini kalau misalnya sudah yakin nih data yang diubah yang ini ya tadi ya, sudah yakin data yang diubah yang ini, terus kita sudah mau mengedit, sudah selesai editnya, kita jangan klik submit lagi, tapi kita klik yang edit. Perbedaannya gimana? Kalau submit nanti semua datanya ini akan terbawa lagi. Kalau edit cuman data yang kita edit saja, yang kita ubah tadi, atau data yang beras ini. Jadi kita edit data. Oke, apakah Anda yakin ingin mengubah data yang berwarna merah? Di sini seharusnya warnanya warna merah ya, tapi nanti saya coba cek. Sepertinya ada kesalahan ya, ada kesalahan rumus. Jadi saya coba cek. Kita coba refresh dulu. Oke. Sini mestinya 49.500. Oke, dia tidak merah ya. Kita coba cek di sini. Di akun adminnya. Oke, kita refresh. Mestinya udah sama sih di sini. 47.500, kita ganti lagi 49.500. Oke, di sini mungkin validation. Oke. Oke, sepertinya data validationnya hilang ya. Kita perbaiki, nanti saya perbaiki. Ini saya lagi proses pengeditan datanya. H6 H5 C5 sama dengan L5 sama dengan 1, L5 sama dengan 1.
sorry, salah ternyata. Maklum sudah malam ya. Jadi di sini mesti ubah format, conditional formatting. H6-nya nggak ada ya. Gitu ya. Oke, kita refresh. Kita refresh sekali lagi. Oke. Format, conditional formatting. Oke, balik ke yang tadi ya. Nah, ini. Jadi kita mau ngedit datanya. Untuk yang beras ini kita edit jadi 49500 tadi ya. Nah, jadi warna merah. Warna merah di sini saya hide aja. Oke, sudah warna merah. Ini tidak perlu kita klik refresh. Kalau kita klik refresh lagi nanti dia akan menghitung lagi 5 kali 49500 jadi 247. Jadi kita langsung klik edit data untuk mengedit data yang baris kedua ini saja ya. Kalau balik lagi, kalau misalnya kita klik submit, semua baris 1, 2, 3 ini akan terbawa. Tapi kalau klik edit itu hanya data yang di sini warna merah aja. Ini ada warna merah. Oke, kita klik edit. Di sini apakah Anda yakin ingin merubah data yang berwarna merah? Ya. Kalau saya sudah diubah. Kita coba cek ya, kita clear dulu datanya. Terus kita ambil data yang tadi. Oke, di sini sudah berubah ya. Datanya sudah berubah menjadi data di tanggal maksudnya data di tanggal 27 ini sudah berubah. Tadi 240 kita ubah dan sudah masuk ke server ya. Oke. Selanjutnya kita mau menghapus. Bagaimana cara menghapus data? Misalnya di tanggal 27 Juni ini kita nggak jadi beli gula. Jadi ya kalau misalnya nggak jadi, kita tinggal hapus aja totalnya di sini ya. Udah gitu aja. Jadi di sini akan terhapus. Datanya masih ada tapi nilainya terhapus jadi 0. Balik lagi, ini kita tidak perlu di refresh, kita langsung klik edit data aja. Yes. Tunggu prosesnya. Sudah berhasil dikirim. Kita coba clear data. Dan kita ambil lagi data 27 Juni. Oke, tadi totalnya sudah terhapus ya. Oke, jadi kita tadi melakukan edit data di sini sudah berhasil dan 27 Juni sudah berhasil gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak yakin udah edit data, clear data, ambil data lagi untuk memastikan di server itu sudah sesuai atau belum gitu. Oke, kalau ini ya udah selesai, berarti udah sampai edit data, sudah selesai. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang mau ditanyakan, nanti bisa langsung ditanyakan saja. Nanti saya masukin nomor WA kali ya di sini ya, atau nanti masukkan ke Pak Sugeng aja, langsung ditanyakan Pak Sugeng, nanti Pak Sugeng yang akan menghubungi saya. Sudah cukup jelas ya. Kalau misalnya belum, nanti ya bisa diulang-ulang lagi videonya. Saya akhiri. Selamat malam.